Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Konfusius, apa yang tidak kau inginkan terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan pada yang lain. Ini teman-teman mesti apalah ya, yang sering ngaji filsafat. Golden rule ini ada di hampir semua teori tentang moral. Jadi jangan melakukan apa yang kalau itu menimpamu kamu tidak senang. Kalau tidak suka dibohongi, jangan membohongi orang. Kalau kamu tidak suka dimaki-maki, jangan maki-maki orang. Jadi orang bermoral itu ada rumus sederhananya ini. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, caranya jadi orang baik gimana sih Pak? Jangan lakukan apa yang engkau tidak inginkan terjadi pada dirimu, kau lakukan pada orang lain. Oke ya, cuma ini rumus untuk orang normal ya. Ya, karena kadang-kadang ya ada kan sing ngeyel mikir itu, Pak, kalau orang jahat Pak, kalau orang psikopat Pak, kalau orang punya suka menyakiti dirinya Pak dan lain sebagainya, yaitu pengecualian. Jadi kadang-kadang ada teori baik-baik kamu malah menambahkan pengecualiannya. Ya dalam kebaikan apapun, teori apapun, ya selalu ada pengecualian, itu pasti. Cuma kan normal dan umumnya seperti ini. Bukan berarti terus kalau ada pengecualian teori ini salah. Teori ini tetap benar, hanya saja ada situasi-situasi khusus. Situasi khusus tidak bisa dengan teori ini. Jadi maka kalian tidak usah bingung kalau punya prinsip. Menurut saya prinsip saya benar loh Pak, tapi kok ada fenomena yang tidak cocok. Ya mungkin fenomena itu fenomena pengecualian. Jadi bukan kok prinsipmu yang salah. Jadi pinter-pinter kamu sadar tentang fenomena pengecualian ini yang tidak bisa disamakan semua. Ya Pak, saya itu pinginnya tiap habis subuh itu belajar Pak, tapi saya sedang sakit sekarang, saya tidak belajar, berarti saya tidak konsisten, pengkhianat saya itu Pak, misalnya. Ya tidak gitu moconya. Jadi sedang sakit itu pengecualian. Jadi sama kayak kemarin itu loh Pak, katanya ke masjid itu kan utama. Kemarin saya kok dilarang ke masjid sih Pak, waktu pandemi kan gitu. Iya, pandemi berarti situasi pengecualian, situasi khusus. Teorinya tidak bisa digeneralkan sama begitu saja. Jadi jangan bingung kalau ada orang bantah pikiranmu pakai fakta-fakta pengecualian. Fakta pengecualian ya pemahamannya berarti khusus, tidak seperti yang umum. Ya kayak teori ini kan. Ya ini kalau yang membaca psikopat ya mungkin beda lagi. Orang yang suka menyakiti dirinya mungkin beda lagi. Jadi ya secara umum jangan engkau lakukan, engkau lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau dilakukan pada dirimu. Pak, saya suka Bapak kalau dikhianati itu misalnya. Jadi saya bebas dong mengkhianati orang. Tidak, teorimu, teori pengecualian itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Wong saya itu kalau diputus malah seneng ya Pak. Jadi kan saya bebas kalau punya pacar tak putus saja bolak-balik misalnya. Nah, itu ya yang tidak normal ya kamu. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi ini rumus kebajikan tadi. Nah, ini menarik. Nanti Konfusius punya dua teori yang berhubungan dengan persahabatan, tapi dua teori ini rasanya kayak bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Jadi satu ketika Konfusius bilang bertemanlah dengan yang setara, tapi nanti dia bilang berteman itu ya jangan dengan yang setara, cari yang lebih baik. Nah, kita lihat ya, kita pahami satu-satu maksudnya biar tidak keliru. Bukan berarti Konfusius tidak konsisten, tapi dua konsep ini punya beda konteks. Nah, ini penting juga ini, wawasan tentang konteks ini. Jadi kalimat, kata, ungkapan itu jangan dilepaskan dari konteksnya.
Ini konteksnya apa? Kadang-kadang konteks yang berbeda, maknanya bisa jauh berbeda, meskipun isinya sama. Jadi konteks jadi penting. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini kalimat yang sering dikutip orang. Kata Konfusius, jangan punya teman yang tidak setara dengan dirimu. Tapi selanjutnya ada kalimat begini, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Jadi berarti apa? Di antara tujuannya persahabatan itu saling mengingatkan, saling mendukung untuk kebaikan. Ini loh yang dimaksud kesetaraan oleh Konfusius. Jadi bukan setara, Pak saya orang kaya berarti nyari yang kaya ya Pak, saya mahasiswa yang kececer mau DO berarti ya temennya yang mau DO saja, yang pinter-pinter biar lulus dulu, ya enggak begitu. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesediaan masing-masing pihak untuk saling mendukung, saling membantu, saling mengingatkan. Jadi itu yang dimaksud setara. Jadi bukan karena kekayaan, status sosial, dan lain sebagainya. Jadi antar sahabat itu sama-sama punya niat baik untuk melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Jadi kalau punya teman salah, kalau dia sahabat beneran diingatkan biar tidak salah, dibantu untuk dia tidak salah lagi. Jadi makanya kalimat selanjutnya, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Wah, saya mau menasihati dia Pak, tapi nanti jangan-jangan dia marah Pak, putus persahabatan kita Pak, nanti jangan-jangan dia tersinggung Pak. Loh, kalau kamu memang ngaku sahabat dan tahu temanmu salah melakukan hal yang membahayakan dirinya, ingatkan tetap. Ya meskipun cari strategi yang paling bijaksana. Jadi ini yang dimaksud bertemanlah dengan yang setara. Jangan berteman dengan yang ingin aman saja, ingin nyaman saja, ingin senang saja. Waktunya kita sulit, waktunya kita bahaya, waktunya kita susah, dia minggir. Tidak mau cari masalah, dia temanku begitu. Ini namanya bukan sahabat. Sahabat itu justru pas dia dibutuhkan dia hadir. Kalau ada yang salah dia mengingatkan, meluruskan. Bila perlu dengan keras karena tidak mau sahabatnya ada dalam bahaya. Makanya kemudian Konfusius bilang antar sahabat itu saling bersikap kritis dan menuntut, namun tetap ramah dalam persaudaraan. Pak, sahabat itu kan saling menerima Pak, kok menuntut? Iya, menuntut untuk kebaikan dan perbaikan tadi. Karena kamu sahabatku, aku ingin engkau hidup dalam kebenaran, keadilan, kebaikan. Ini tuntutanku padamu. Kamu juga nuntutlah begitu padaku. Ini namanya kita setara. Mungkin teman-teman masih ingat ya, salah satu ciri dari orang yang menyayangi, mencintai itu adalah care dan responsibility. Peduli dan mau tanggung jawab. Aku tahu sih itu perbuatanmu, efeknya sekarang kamu tanggung, tapi aku akan membantumu untuk memperbaiki hidup. Ini sahabat. Jadi tidak malah pergi kalau temannya dalam kesulitan. Kok sahabat nyari enaknya saja, berarti sahabat yang tidak setara. Disitulah nanti Konfusius menasehati kita, yuk bertemanlah dengan yang setara saja. Yang tidak setara itu mungkin nyari enaknya saja. Dia punya pamrih-pamrih demi dirinya sendiri. Tidak ada rasa saling. Nah, jadi ini konteksnya ini. Jadi jangan dipakai kalimat tidak setara ini untuk
mungkin level sosial, status, kekayaan, apalagi ganteng dan tidak ganteng. Oh, yang ganteng-ganteng ngerombol di sana, yang tidak ganteng di sini tidak. Itu bukan setara. Jadi termasuk kecerdasan, kepandaian. Pak, capek saya Pak punya temen tidak pinter-pinter misalnya. Mosok tiap hari ngajari, enak dia. Lah saya tidak dapat apa-apa. Ini namanya tidak sahabat. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesadaran untuk saling mendukung, saling memperbaiki dalam kebijakan, dalam kebijaksanaan. Nah, ini rumus yang pertama yang sering orang kadang-kadang salah paham dengan pernyataannya Konfusius ini. Jadi maksudnya bukan urusan eksternal, tapi kesungguhan, keseriusan dalam bersahabat untuk saling mendukung, saling menguatkan.